Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Man dzukira ismuhu falyaqul hadir aw mawjud. Siapa yang disebut namanya maka dia mengucapkan hadir atau ada. Mawjud. A Romeo Halim. Ini masih di rumah ya. Abdul Hafidh, Adam Zain, Ahmad Irwan Shah. Coba buka maskernya, saya pengen hafal. Oh ya. Dio Pramudia Asdi. Dio. Saya sudah hafal. Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, Masya Allah. Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Akbar Dwi Cahyo. Dipanggil apa? Akbar. Muhammad Akila Arkananta Bagaskoro. Masih di rumah? Muhammad Ashifa, Muhammad Ardan Mahendra Dewa. Muhammad Ashifa Ilham Nasution. Muhammad Fadri Marzuka Ghani. Fadri. Muhammad Farid Rizki Alfandi. Muhammad Khairul Ridha. Muhammad Rafi Andika. Dipanggilnya apa? Rafi. Muhammad Rehan Akram Ramadan. Dipanggilnya Rehan. Sultan Razan At-Tarish. Muhammad Syamsi Al-Fajar. Rafli Akbar Maulana. Rendra Baruna Alamsyah. Rifki Andika Hafid. Dipanggilnya apa? Dika. Syafiq Abimanyu. Berarti di sini yang paling banyak yang belum hadir ya. 2, 4, 6. Tafadhal. Sana. Taib. Siapa yang menjadi ketua kelas di sini? Belum ada. Siapa yang paling tua umurnya? Razan? Umurnya berapa? 13. Yang lain umurnya? 12. Ada yang 13 selain Razan? 13 berapa? Bulan berapa? Razan? Oktober. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Ashifa. Bulan berapa? Mei. Akbar? Bulan 7 Juli. Berarti antara 3. Pilih siapa? Ashifa atau Razan atau Akbar? Razan. Baik. Sekarang pelajaran kita adalah pelajaran akidah. Perhatikan baik-baik.
Kita mulai pelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku tulisnya. Siapkan buku tulis. Di pelajaran saya pasti banyak menulis supaya para santri tidak mengantuk. Hari ini hari Senin Al-Itsnain 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan 26 Oktober 2020 Masehi. Pelajarannya pelajaran Al-Aqidah. Pelajaran akidah dari kitab Tauhid. Catat ya. Makanya santri sebelum pergi ke pesantren pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga diperintahkan oleh musyrif untuk menulis Iqra. Betul tidak? Nah, tujuannya agar bisa menulis bahasa Arab. Sekarang catat. Sin itu berarti adalah soal, pertanyaan. Sin. Ayu yaumin nahnul an ayu yaumin nahnul an. Kemudian jim itu artinya jawab. Nahnul an jim, nahnul an fi, atau ini fi ayyi, afwan, fi ayyi, fi yaumil itsnain, yang artinya dalam hari apakah kita sekarang? Jawabannya, kita sekarang dalam hari Senin. Soal, fi ayyi darsin nahnul an, fi ayyi darsin nahnul an, artinya dalam pelajaran apakah kita sekarang? Nahnul ana fi yaumil itsnain. Jim, apa arti jim? Jawab. Nahnul an fi darsil aqidah.
Nahnul ana fi darsil aqidah. Kita sekarang dalam pelajaran akidah. Kita sekarang dalam pelajaran akidah. Pada waktu belajar jarak jauh, catatan yang sudah dicatat masih ada? Ya, ada yang enggak lengkap. Ya, yang tidak lengkap dilengkapi oleh yang lengkap. Baik. Sekarang sambil menulis ikuti saya. Ya. Fi ayyi yaumin nahnul ana Fi ayyi yaumin nahnul ana Fi ayyi yaumin nahnul ana Nahnul ana fi yaumil itsnain Nahnul ana fi yaumil itsnain Nahnul ana fi yaumil itsnain Fi ayyi yaumin nahnul ana Nahnul ana fi yaumil itsnain Saya bertanya, para santri menjawab. Fi ayyi yaumin nahnul ana Fi ayyi yaumin nahnul ana Santri bertanya, saya menjawab. 1, 2, 3. Nahnul ana fi yaumil itsnain Nahnul ana fi yaumil itsnain Nahnul ana fi yaumil itsnain. Yang di kanan saya bertanya, yang di kiri menjawab. Mana yang lebih keras suaranya? 1, 2, 3. Kurang keras suaranya yang bertanya. 1, 2, 3. Yang bagian kiri bertanya, yang bagian kanan menjawab. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Saya bertanya, fi ayyi yaumin nahnul an? Baik. Sekarang pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Fi ayyi darsin nahnul ana? Fi ayyi darsin nahnul ana? Nahnul ana fi darsil aqidah. Nahnul ana fi darsil aqidah. Fi ayyi darsin nahnul an? Nahnul ana fi darsil aqidah. Saya bertanya, para santri menjawab. Fi ayyi darsin nahnul an? Fi ayyi darsin nahnul an? Fi ayyi darsin nahnul an? Santri bertanya, saya menjawab. 1, 2, 3.
Nahnul ana fi darsil aqidah. Nahnul ana fi darsil aqidah. Nahnul ana fi darsil aqidah. Taib, yang sebelah kanan bertanya, yang sebelah kiri menjawab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sama-sama dari awal. Jawab saya. Fi ayyi yaumin nahnul an? Fi ayyi darsin nahnul an? Baik. Sekarang kita mempelajari bab yang kedua. Siapa tadi ketua kelasnya? Razan. Taib. Ketua kelas itu harus bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawab ketua kelas adalah berhubungan dengan wali kelas. Siapa wali kelasnya? Ustadz Aji. Taib. Untuk pertama, ketua kelas membaca bab. Silahkan baca bab yang kedua. Rajan baca. Bab yang kedua. Silahkan baca Raja. Bab kedua. Dan Taib. Sekarang tulis para santri sekalian, dan saya ingatkan para santri harus cepat menulisnya. Makna bab. Makna bab. Catat baik-baik, tulis. Makna bab adalah menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Saya ulangi, saya akan ulang setiap kali, 3 kali. Makna bab adalah menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Makna bab adalah menjelaskan keutamaan orang yang bertauhid. Dan diantaranya yaitu diampuni dosa. Dan diantaranya yaitu diampuni dosa. Dan diantaranya yaitu diampuni dosa. Saya ulangi, makna bab adalah menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid, dan diantaranya yaitu diampuni dosa. Taib. Iqra ya Razan, baca Razan firman Allah Subhanahu wa taala. Terus baca artinya. Taib. Sebelum kita baca itu,
Catat lagi, hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid adalah dengan disebutkannya keutamaan tauhid, maka seorang muslim bersemangat, mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya. Mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya. Mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya. Jadi hubungan bab keistimewaan tauhid dan dosa-dosa diampuni karenanya, orang kalau tahu keutamaan dan keistimewaan tauhid, dia semangat untuk berdoa hanya kepada Allah, sholat hanya karena Allah, puasa hanya karena Allah, karena dia tahu keutamaan tauhid. Ya, jadi orang kalau misalkan nih, saya beri contoh, apa keutamaan sholat 5 waktu? Keutamaan sholat 5 waktu adalah mengampuni dosa. Maka kita semangat sholat 5 waktu. Semangat kita sholat 5 waktu. Sama juga hubungan bab dengan tauhid. Dengan mengetahui keutamaan tauhid, maka orang yang bertauhid semangat untuk mentauhidkan Allah. Kalau doa, doanya hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu keistimewaan dan keutamaan tauhid. Fahim tuh? Taib. Sekarang kita masuk kepada dalil yang pertama. Dalil Quran surat Al-An'am ayat 82. Sama pelajarannya, sama makna ayat. Maksudnya makna dari ayat Quran surat Al-An'am ayat 82. Catat baik-baik ya. Makna ayat. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang bertauhid, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah. Saya ulangi, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Saya ulangi, Allah mengabarkan bahwa orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia mendapatkan keamanan di dunia, dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga, dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga, dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga. Itu adalah
makna ayat. Itu adalah makna ayat. Kemudian hubungan ayat dengan bab. Sebelum ditulis, perhatikan saya di sini. Jadi maknanya Quran surah Al-An'am ayat 82 itu Allah mengabarkan dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa siapa yang beriman, yaitu bertauhid, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan di dunia, petunjuk di akhirat. Itu keutamaan orang yang bertauhid. Ya, itu keutamaan orang yang bertauhid. Taib. Hubungan ayat dengan bab. Catat, hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu mendapat keamanan di dunia, mendapat keamanan di dunia, mendapat keamanan di dunia, dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga, dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga, dan petunjuk di akhirat untuk masuk surga. Nah, faidah ayat ini, faidah itu maksudnya adalah pelajaran-pelajaran dari Quran surat Al-An'am ayat 82. Pelajaran-pelajaran dari Quran surat Al-An'am ayat 82. Yang pertama adalah kesyirikan adalah kezaliman. Kesyirikan adalah kezaliman. Faedah ayat ini adalah kesyirikan adalah kezaliman. Para santri, saya berharap kalau ustadznya datang dari luar maka harus pakai masker. Kalau saya kan tinggal di pesantren. Kalau ustadznya datang dari luar maka harus pakai masker. Nah, faedah yang kedua, faedah yang pertama apa tadi? Kesyirikan adalah kezaliman. Faedah yang kedua, kesyirikan dosanya tidak diampuni. Kesyirikan dosanya tidak diampuni. Faedah yang kedua, jika mati di atasnya dan tidak bertaubat. Jika mati di atasnya dan tidak bertaubat. Jika mati di atasnya dan tidak bertaubat. Faedah yang ketiga adalah kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Berarti, ya, para santri sekalian,
Kalau saya bertanya nanti pas ulangan, apa keutamaan tauhid dari Quran surat Al-An'am ayat 82? Siapa yang bisa jawab? Apa keutamaan tauhid dari Quran surat Al-An'am ayat 82? Asyifa. Mendapatkan keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Nah, jawabannya diambil dari mana? Dari sini atau dari sini? Ya, begitu. Belajar tauhid, belajar akidah seperti itu. Selalu seperti itu. Ya. Apa keutamaan, keistimewaan tauhid dari Quran surat Al-An'am ayat 82? Mendapatkan keamanan di dunia dan apa? Petunjuk di akhirat untuk masuk ke dalam surga. Taib. Sekarang kita baca hadis. Nah, karena para santri mungkin belum bisa membaca bahasa Arabnya, kita baca sama-sama. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutin saya ya, lihat bukunya masing-masing. Man syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kita ulangi ya. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Taib. Razan, ikhtar man yaqra. Pilih siapa yang mau membaca artinya. Rendra, silahkan baca. Barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan dalam kurung bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Taib. Sekarang kita ambil kembali ini nomor 1, dalil nomor 1. Sekarang kita membaca dalil nomor 2, yaitu hadis siapa di situ? Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu.
Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Poin pertama yaitu biografi dulu. Biografi sahabat Nabi. Catat ya, sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Biografi sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Taib. Catat dalil Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, biografi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Ubadah, catat. Nama Ubadah bin Samit bin Qais. Namanya Ubadah bin Samit bin Qais. Ya, namanya Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari. Al-Ansari. Al-Ansari artinya apa? Dari kaum Ansar. Dari kaum Ansar itu maksudnya apa? Penduduk kota Madinah. Kaum Ansar. Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari. Ya. Wafat pada tahun 34 Hijriah. Wafat pada tahun 34 Hijriah. Nah, sekarang poin yang kedua dari dalil Ubadah bin Samit, dalil hadis ya. Di sini salah saya, kurang. Dalil hadis Ubadah bin Samit. Sekarang sama seperti ini makna hadis. Apa makna hadis Ubadah bin Samit yang barusan kita baca? Catat makna hadis. Sudah siap? Catat. Sudah siap? Sudah siap belum? Baik. Istirahat dulu gini nih. Nah, tangannya biar nggak capek. Nah, ya. Pokoknya kalau pelajaran saya banyak menulis, maka hati-hati. Banyak menulis. Taib. Perhatikan maknanya. Rasulullah, catat, Rasulullah, makna hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. 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 Dan kalimatnya serta ruhnya serta
ruhnya, dan bersyahadat bahwa surga dan neraka benar adanya. 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 Maka pasti dimasukkan ke dalam surga. Maka pasti dimasukkan ke dalam surga. Maka pasti dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal. Sesuai dengan amal. Itu makna hadis. Ya, jadi hadis ini mengatakan siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah, Rasulullah, tidak seperti kaum Nasrani. Kalau kaum Nasrani, Nabi Isa itu, Yesus itu apa? Anak Tuhan. Kalau kita enggak. Kalau kita kaum muslimin bahwa Yesus itu adalah, Nabi Isa adalah nama Nabi, kemudian Rasulullah SAW. Kemudian bersyahadat bahwasanya beliau adalah kalimat Allah. Apa kalimat Allah maksudnya? Nabi Isa itu diciptakan tidak seperti kita. Ada bapak, ada ibu kita, kemudian ada kita. Enggak, Nabi Isa cuma ibu. Lalu datang Jibril mengatakan kepada ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam, mengatakan kun ke dalam perut Maryam. Kun itu artinya jadilah. Nah, jadilah Nabi Isa di dalam perut Maryam alaihissalam, tanpa ada lakinya, tanpa ada suaminya, langsung ada. Nah, itu maksudnya kalimat Allah, kalimatnya. Dan ruhnya maksudnya Allah menciptakan ruh kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Maryam alaihissalam untuk menjadi ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Dan bersaksi bahwasanya surga dan neraka benar adanya. Karena orang-orang kafir tuh nggak percaya kepada surga dan neraka. Mereka mempercayai hidup ini cuma di dunia aja, nggak ada surga, nggak ada neraka. Kalau kita orang Muslim beda, kita mempercayai adanya surga, adanya neraka. Habis mati masuk ke dalam kubur, di alam kubur ada alam barzakh, ada pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kalau bisa jawab dapat nikmat, kalau tidak bisa jawab dapat siksa, hukuman. Baru nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi, baru dikumpulkan di padang mahsyar, baru dikasih timbangan, baru dikasih buku catatan amal, baru disuruh jalan di atas sirat, baru masuk surga dan neraka. Nah, kita orang muslim meyakini bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Taib. Barang siapa yang seperti itu, maka dia masuk surga sesuai dengan amal masing-masing. Karena surga itu tingkat-tingkatan, 100 tingkatan surga itu. Siapa yang banyak amalnya paling tinggi, siapa yang rendah paling rendah. Mungkin di emperan surga aja, mungkin di halaman surga aja, ya, sesuai dengan amal masing-masing. Siapa yang banyak hafalannya maka tinggi surganya, siapa yang sedikit ya seperti itu aja, sesuai dengan hafalannya masing-masing. Nah, berarti kita ambil pelajaran apa hubungan hadis dengan bab kita apa? Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Nah, hubungan hadis ini dengan bab apa? Catat, hubungan hadis dengan bab adalah hubungan hadis dengan bab adalah dalam hadis ini, catat, dalam hadis ini
menjelaskan keutamaan tauhid, yaitu masuk surga. Dalam hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid, yaitu masuk surga yaitu masuk surga, ya, sesuai dengan amal. Hubungan hadis ini, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yaitu masuk surga sesuai dengan amal. Sesuai dengan amal itu maksudnya apa? Ya, kalau amalnya banyak berarti surganya tinggi. Kalau amalnya sedikit berarti surganya rendah. Seperti itu. Itu maksudnya sesuai dengan amal. Taib. Kemudian faedah selanjutnya. Faedah hadis. Faedah hadis. Satu, catat faedah hadis. Luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah hadis adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah hadis adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu ahli maksiat yang bertauhid, ahli maksiat yang bertauhid. Faedah yang kedua, ahli maksiat yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Ahli maksiat yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Ini kalau seandainya ada orang beribadah kepada Allah tapi dia maksiat juga, nah itu nanti terserah Allah. Mau Allah masukkan dia ke dalam neraka dulu, tapi kalau masuk dalam neraka pasti keluar. Kenapa? Karena yang kekal di dalam neraka hanya orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik akbar. Tiga itu aja. Adapun orang yang bertauhid meskipun dia ahli maksiat, dia tetap keluar dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Misalkan dia tauhid, berdoa kepada Allah, sholat, tapi mungkin minum minuman keras, berjudi, membunuh. Ya, maka di akhirat nanti bagaimana kalau dia tidak bertobat? Maka di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, masuk ke dalam surga. Kalau Allah tidak mengampuni, berarti dia masuk ke dalam neraka. Tetapi tidak pernah apa? Kekal. Yang kekal di dalam neraka hanya 3 orang, yaitu munafik akbar. Nah, kalau saya bertanya nanti di dalam ulangan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sebutkan keutamaan tauhid. Apa? Angkat tangan. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sebutkan keutamaan tauhid. Asy-Syifa. Masuk surga sesuai dengan amal perbuatan. Begitu. Ya, nanti ujiannya seperti itu. Ulangan-ulangannya seperti. Jadi harus paham apa maksudnya. Kan bab kita keutamaan, keistimewaan tauhid. Nah, maka saya akan sebutkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Apa keistimewaan tauhid di dalamnya? Nah, para santri menjawab, keistimewaan tauhid dari hadis Ubadah bin Samit adalah apa tadi? Masuk surga sesuai dengan amal. Fahim tum? Taib. Sekarang dalil yang ketiga. Yang letih tangannya digerak-gerakan dulu biar nggak letih. Silakan. Yang mau ke WC silakan, nanti di
lengkapi catatannya. Boleh, boleh. Yang mau sambil minum boleh. Ngambilnya di mana? Jauh? Di kamar. Hah? Nanti kita adakan lagi di sini. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Yang mau ke WC, yang mau ngambil air mungkin. Yang mau ke WC, mau ngambil air. Tempat sampah ada? Itu suruh anak-anak anak pulang ke rumah. Dia sekarang di ruangan anak di kantor. Suruh pulang ke rumah gitu. Nggak ada, anak ngajar. Ya, ya. Disuruh pulang uminya gitu. Ya, assalamualaikum. Sini. Air mana? Toilet. Air toilet nggak bisa. Airnya habis, Ustaz. Habis. Oh, nggak ada air. Kalau kebelet ke gedung sana. Kalau kebelet. Iya. Ayo, duduk. Yang ada di sini silahkan catat sebelum nanti kita sebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yarhamukallah. Ya, nanti teman-teman yang di luar biar melengkapi, kita baca sekarang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Ya, kita baca bahasa Arabnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban. Silahkan ikutin saya sama-sama. Fa innallaha Waalaikumsalam. Harrama 'alan nari. Dibaca bukunya. Harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Baik, Fauz Razan, man takhtar yaqra at-tarjamah? Siapa yang dipilih untuk terjemah? Syafiq, iqra ya Syafiq. Baik, kita sekarang biografi dari Itban. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Itban. Catat nama. Nama Itban. Nama Itban bin Malik. Itban bin Malik bin Amr. Itban bin Malik bin Amr Al-Ansari. Nama Itban bin Malik bin Amr Al-Ansari. Berarti beliau dari kaum Ansar. Beliau wafat pada kekhalifahan Muawiyah. Beliau wafat pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafat pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafat pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang makna hadis. Catat makna hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensi, tulisannya begini, dan mengerjakan konsekuensinya, lalu mati di atasnya, maka diharamkan dari api neraka. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensinya lalu mati di atasnya, maka diharamkan dari api neraka. Taib. Kemudian hubungan hadis dengan bab. Jadi salah satu keutamaan orang yang bertauhid apa? Diharamkan dari api neraka. Diharamkan maksudnya berarti apa? Tidak masuk ke dalam neraka. Tidak dibolehkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Taib. Hubungan hadis dengan bab. Hadis ini, catat, hubungan hadis dengan bab. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Yaitu diharamkan dari api neraka. Sudah? Faedah hadis. Ucapan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan hati. Ucapan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan hati. Ucapan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan hati. Harus disertai dengan keyakinan hati. Agar tidak seperti orang munafik. Ucapan la ilaha illallah harus diyakini disertai dengan keyakinan hati agar tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu cuma ngomong tapi hatinya enggak. Ya. Saya asyhadu an la ilaha illallah tapi hatinya dia kafir. Yang kedua, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Yang kedua, faedah hadis yang kedua. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Faedah hadis yang kedua, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi mensyirikkan Allah, maka ucapannya tidak bermanfaat. Seperti misalkan orang ngucapin
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah dengar kan? Pernah tahu? Nah, kalau ada orang mengucapkan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada orang mati, entah itu wali, entah itu sunan, berdoa kepada orang mati, minta sesuatu kepada orang mati, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermakna, tidak bermanfaat. Ya, maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi mensyirikkan Allah, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Seperti, catat, seperti orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Seperti orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Seperti orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, faedah yang ketiga, yang terakhir, tetapnya sifat wajah bagi Allah. Faedah yang ketiga, yang terakhir, tetapnya sifat wajah bagi Allah. Wajah bagi Allah. Berarti Allah itu mempunyai wajah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapnya sifat wajah bagi Allah. Wajahnya gimana Ustaz? Enggak boleh ditanyakan. Lalu wajahnya seperti apa? Enggak boleh ditanyakan. Yang kita harus yakini Allah memiliki wajah. Adapun bagaimana itu bukan urusan kita. Nah, ini sudah selesai pelajaran kita. Saya mau masuk ke 7C. Ya. 7C. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi belajar akidah dari kitab tauhid seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita dan ingat pelajarannya bahwa kita sampai akhir semester nanti, sampai ulangan semester itu sampai kepada bab yang ke-11, ya. Dan kita tinggal 10 pertemuan lagi. Hati-hati jangan sampai tidak diulangi. Dan saya berharap sebelum pelajaran dimulai, misalkan nih Kamis, nanti kan ada lagi pelajaran saya Kamis. Sebelum pelajaran dimulai, malam Kamisnya sudah dibaca duluan, ya, yang akan dipelajari. Jadi mudah untuk masuk. Yang dipelajari nanti Kamis berapa? Iya, setelahnya, yang setelahnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, pokoknya yang setelahnya dipelajari. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila aina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7C.